Halo, selamat siang pemirsa. Perang antara Israel dan Hamas telah memasuki hari ke-25 pada Senin 30 Oktober 2023. Israel sudah memperketat blokade dan membombardir Gaza selama 3 minggu sejak kelompok Hamas melancarkan serangan fatal pada 7 Oktober. Militer Israel mengatakan pihaknya mengerahkan pasukan dengan fokus menyerang infrastruktur termasuk jaringan terowongan ekstensif yang dibangun oleh Hamas. Warga Palestina mengatakan tidak ada tempat yang aman karena bom-bom juga menghancurkan rumah-rumah mereka. Dan meskipun seruan gencatan senjata kemanusiaan menggema dari seluruh dunia, Israel semakin mengintensifkan perang melawan Hamas. Para panglima militer Israel memberikan isyarat bahwa mereka bersiap untuk memperluas serangan darat. Dan inilah pemirsa Special Report Gaza kian membara. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata. Ya, Gaza kian membara telah menjadi topik Special Report kali ini bersama saya, Iqbal Himawan. Dan saya Maria Lizia Hasni, pemirsa. Dan inilah update terkini yang kami berhasil himpun. Pemirsa, pasukan dan tank Israel bergerak lebih jauh ke Gaza pada hari Senin waktu setempat. Bergerak maju di dua sisi kota utama wilayah tersebut. Israel sebelumnya telah memerintahkan warga Palestina untuk meninggalkan wilayah utara atau dari kota Gaza dan pindah ke selatan. Pergerakan Israel yang menempatkan pasukannya di kedua sisi kota Gaza dan daerah sekitar Gaza Utara oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut sebagai tahap kedua perang. Jika pasukan Israel memperluas operasi darat mereka untuk memerangi Hamas di daerah pemukiman warga, maka berpotensi korban di kedua belah pihak akan meningkat tajam. Israel sebelumnya telah memerintahkan warga Palestina untuk meninggalkan wilayah utara atau dari kota Gaza dan pindah ke selatan. Namun ratusan ribu warga Palestina masih tetap tinggal. Alasan warga karena Israel juga telah membombardir sasaran-sasaran yang disebut sebagai zona aman. Sebelumnya peningkatan kendaraan. Pemirsa, media Israel telah melaporkan bahwa terjadi baku tembak besar-besaran antara pasukan Israel dan warga Palestina di Jenin yang menewaskan 4 warga Palestina. Ratusan pelayat terlihat berbaris di jalan-jalan Jenin pada hari Senin untuk menghadiri pemakaman warga Palestina yang tewas pada hari sebelumnya. 4 warga Palestina tewas pada Senin di Jenin, tepatnya di tepi barat, pada saat pasukan Israel melanjutkan operasi militernya. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan selain 4 warga yang tewas, 5 warga Palestina lainnya terluka. 2 diantaranya mengalami luka kritis. Pertempuran tersebut juga dilaporkan meliputi serangan pesawat tak berawak. الساعة 1 الفجر سمعنا صفارات الإنذار في المساجد ولا بيقولوا دخل العدو. صارت انفجارات وطائرات مسيرة كانت منخفضة وسمعنا صوت انفجارات. أنا طبعا ساكن في الجنين عند المسجد الكبير وشفت هالشباب تتراكض بقول شوف اللي بيقولوا دخلوا وبلشت الرصاص والقنابل التفجيري. Sebelumnya PBB dan staf medis memperingatkan bahwa serangan udara terjadi dekat rumah sakit di mana puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan bersama ribuan orang yang terluka. Saat ini sekitar 117.000 pengungsi yang berharap aman dari serangan kini tinggal di rumah sakit di Gaza Utara bersama dengan ribuan pasien dan staf. Jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina melampaui 8.300 orang. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Angka tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 1,4 juta orang di Gaza telah meninggalkan rumah mereka. Sementara lebih dari 1.400 orang tewas di pihak Israel. اللي خاطر اخد معاه طلعوا رجيل عاديه. Militer Israel mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus melanjutkan operasi darat di jalur Gaza Utara. Ya, dalam jumpa persnya, juru bicara Laksamana Muda IDF, Daniel Hagari, mengatakan aktivitas ofensif akan diperluas dan diintensifkan sesuai dengan fase perang dan tujuannya.
ביממה האחרונה ברצועת עזה אנחנו הרחבנו את פעולת הכוחות וכוחות נוספים נכנסו לרצועה. כוחות חי"ר, שריון, הנדסה ותותחנים. בתקיפות משולבות של כוחות יבשה ואוויר ברצועת עזה חיסלו הלוחמים עשרות מחבלים הלילה שהתבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות שנעו לכיוונם. ביהודה ושומרון, לפנות בוקר, כלי טייס של חיל אוויר חיסל כמה מחבלים במחנה הפליטים ג'נין. מחבלים חמושים שהיו במגע עם כוחותינו חוסלו מהאוויר. במקביל, גם הלילה עצרנו פעילות של עשרות פעילי טרור שמצטרפים לכבר כ-700 פעילי חמאס שנעצרו ביהודה ושומרון מתחילת... Sementara itu pejabat senior Hamas di Beirut, Lebanon mengatakan pada hari Senin bahwa serangan militer Israel yang diperluas lebih jauh ke jalur Gaza Utara telah gagal. Ia bahkan mengatakan dalam jumpa pers di Beirut, Lebanon, Israel berusaha menipu masyarakat Israel dengan mengatakan mereka telah meraih kemenangan besar di jalur Gaza. Regarding the what's called the ground invasion to Gaza Strip, I can see all the attempts of the Israeli occupation forces to invade Gaza or to enter the borders of Gaza failed, and our brigades, Qassam brigades, highly prepared, and they successfully fought against the attempts of the occupation forces to invade Gaza, and they succeeded to cause them damages and big losses in Gaza Strip. I think this is kind that Israeli forces try to cover or try to give a picture or image to the Israeli public that the gates, but I can speak loudly that they failed to do anything. Sebuah truk organisasi kesehatan dunia yang membawa pasokan bantuan darurat tiba di luar rumah sakit di Khan Yunis, Gaza pada Senin sore. Para pekerja bantuan mengatakan jumlah tersebut masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk populasi 2,3 juta orang. Pengiriman bantuan ke rumah Relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Fikri Rofiul Haq yang berada di RS Indonesia di Gaza yang berjarak 2,5 km dari perbatasan Israel melaporkan bahwa hingga saat ini Israel masih terus menyerang area pemukiman warga. Ya, bahkan kemarin sempat terputus total komunikasi di sana serta listrik selama 2 hari. Namun kami akan hadirkan, pemirsa, ini adalah suara Fikri Rofiul Haq yang melaporkan bagaimana suasana terkini dari Gaza. Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza pada Selasa 31 Oktober 2023. Pihak militer Israel masih terus melancarkan serangan-serangannya ke jalur Gaza, baik dari laut, udara, dan juga darat. Terutama di jalur Gaza Utara tempat kami tinggal saat ini. Kami masih terus mendengar dentuman bom yang begitu keras. Bahkan banyak juga lokasi yang ditargetkan oleh militer Israel di luar area Rumah Sakit Indonesia yang tidak jauh jaraknya. Akibatnya banyak sekali serpihan pasir-pasir serta besi-besi yang terpental masuk ke dalam area lingkungan Rumah Sakit Indonesia. Juga mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa salah satu gedung tempat tinggal warga Gaza hancur rata dengan tanah yang berada di perumahan lingkungan tempat tinggal Sheikh Zayed yang berjarak beberapa ratus meter saja dari tempat tinggal kami saat ini. Dan malam itu masyarakat di sekitar banyak sekali mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Tercatat lebih dari 2.000 warga Gaza mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Update terkini lebih dari 8.000 warga syahid, 3.100 lainnya adalah anak-anak dan 1.800 lebih adalah perempuan, dan korban luka-luka menyentuh angka 19.700 lebih. Banyak dari mereka adalah anak-anak dan perempuan, dan sampai detik ini juga Rumah Sakit Indonesia masih terus menerima korban-korban. Lebih dari 1.000 warga Gaza syahid dan lebih dari 3.000 warga luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Di antara mereka 200 lebih masih menjalani rawat inap. Sehingga kondisi saat ini memang di jalur Gaza belum kondusif. Tidak banyak kegiatan warga Gaza yang bisa dilakukan. Mereka hanya keluar dalam keadaan tertentu saja seperti membeli bahan makanan dan mengambil air bersih. Dan pantauan kami, mereka bisa berjam-jam untuk mendapatkan itu semua. Dan itu hanya bisa dilakukan pagi sampai sore hari saja, mengingat pihak militer Israel memang sangat intens menyerang di malam hari.
Memang tim Mercy juga saat ini tinggal di basement Rumah Sakit Indonesia dikarenakan kondisi di luar benar-benar sangat mencekam, dan agar kami juga bisa menjangkau akses internet di Rumah Sakit Indonesia agar terus mengupdate kondisi-kondisi terkini di jalur Gaza. Karena memang sampai saat ini Wisma kita belum bisa mendapatkan akses internet. Namun sesekali juga kami kembali ke Wisma Dr. Jose Rizal untuk sekedar makan dan keperluan lainnya. Dan beberapa dari kami tim Mercy juga terkadang masih beristirahat di Wisma untuk membuat laporan dan mengedit video program-program yang kami salurkan. Tentunya kami beristirahat hanya bisa di lantai 1 mengingat Wisma kami juga banyak sekali mengalami kerusakan berat. Wisma Dr. Jose Rizal atau biasa disebut Wisma Indonesia memang mengalami kerusakan berat di mana banyak plafon-plafon yang runtuh. Akibatnya banyak kabel-kabel yang putus. Dan hal serupa juga terjadi di Rumah Sakit Indonesia. Plafon-plafon ambruk dan kabel-kabel pun banyak yang terputus di lorong-lorong, bahkan kamar pasien milik Rumah Sakit Indonesia. Kerusakan ini memang terjadi sejak awal perangan, terutama di beberapa hari yang lalu karena suara bom yang begitu keras yang menghantam jalur Gaza Utara. Dan yang terkini, Israel menyatakan bahwa mereka akan memasuki fase kedua ya Maria ya dalam tahap penyerangan melalui jalur darat. Dan tidak akan menghentikan gencatan senjata, itu yang terbaru dari Perdana Menteri Israel di tengah dunia yang menyuarakan untuk gencatan senjata. Nanti kita akan membahas mengenai hal ini ya. Betul, seefektif apakah resolusi yang sudah dikeluarkan Badan PBB? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di live event Gaza Kian Membara. The United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ya, sampai hari ini, hari 25 ya, setelah peperangan yang dimulai tanggal 7 Oktober sudah ada lebih dari 8.300 korban. Dan kebanyakan ini adalah anak-anak dan wanita. Betul, data dari UNICEF 70% ya Maria korban itu merupakan anak-anak dan wanita. Bahkan ada yang menyatakan bahwa sampai sekolah-sekolah tidak bisa dibuka karena semua siswanya mati dalam peperangan yang terjadi kali ini. Dan kemudian berbagai upaya juga sudah dilakukan, sementara eskalasi terus meningkat, apalagi Israel sudah memasuki fase kedua melalui jalur darat. Bagaimana eskalasi yang terjadi dan sudah sejauh seefektif apakah, ini saya sampai belibet karena terbawa perasaan yang membayangkan saudara-saudara kita di Gaza, seefektif apakah resolusi yang sudah dikeluarkan PBB? Iya, kita akan berbincang bersama dengan pendiri think tank independen sekaligus pakar hubungan internasional Dina Prapto. Mbak Dina, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di Special Report Gaza Kian Membara. Mbak, yang terbaru tadi kita barusan mendengarkan pernyataan dari Perdana Menteri Israel yang mengatakan menolak gencatan senjata dengan jelas-jelas seperti itu di tengah seruan dunia, pemimpin dunia lain yang meminta gencatan senjata. Nah, kalau begitu apa lagi yang bisa dilakukan oleh para pemimpin dunia ini untuk memberhentikan ya kebrutalan Israel, Mbak Dina?
Jadi kita harus berduka cita ya atas semua yang berkembang di Israel, di Palestina, di Gaza. Dan ini rangkaian, kalau saya melihatnya ini tidak bisa lepas dari rangkaian perang-perang proksi yang berkembang di dunia selama belakangan ini. Terakhir sebelum ada perang di Gaza ini kan ada perang di Ukraina ya. Dua-duanya ini sama-sama perang proksi. Apa artinya perang proksi? Perang proksi itu artinya dia sebenarnya bukan perang melulu antara Israel dan Hamas, apalagi Israel dengan Palestina, tetapi juga ada kekuatan-kekuatan besar, kekuatan geopolitik besar yang ikut mempersenjatai, memberi dukungan politik, dan akibatnya membuat suasana semakin sulit untuk terjadi negosiasi. Jadi perang proksi ini membuat Israel semakin besar kepala ya. Saya mendengarkan dengan sangat prihatin tadi bahwa Benjamin Netanyahu, tokoh yang sudah 16 tahun lebih berkuasa di Israel, ternyata bukannya semakin melunak ya melihat situasi yang berkembang. Dia itu di Israel menyebabkan makin munculnya gerakan-gerakan ultranasionalis yang makin anti terhadap Palestina. Dan harusnya dia juga menyadari bahwa dengan posisi dia yang semakin keras seperti itu dan tindakan Israel itu kan sebenarnya berbasis kolonialisme. Israel telah melanggar begitu banyak kesepakatan di masa lalu sejak PBB pernah turun tangan di Israel Palestina 1947. Kemudian negara lain pun sudah berusaha untuk meredam, ternyata sama sekali tidak membuat Israel lupa ya akan Israel sadar diri ya akan semakin sulitnya situasi di Gaza, di Palestina justru membuat pihak Palestina pun semakin keras. Hamas itu kan muncul karena kolonialisme retaliation Israel. Ya. Betul ya, dan upaya untuk melawan dengan senjata yang lebih kuat lagi. Dan di sini juga ada unsur-unsur negara lain yang akhirnya masuk melalui Hamas. Baik, menarik itu jika kita menarik ke belakang sebenarnya akar permasalahannya tadi adalah soal kolonialisme dan pendudukan Israel atas tanah Palestina ternyata sudah berlangsung sejak 75 tahun dan ada puluhan hukum internasional sudah dilanggar terang-terangan sama Israel. Lalu kalau Mbak Dina melihat standpoint Israel sekarang itu seperti apa sih? Karena beberapa negara yang dari awal terang-terangan berdiri bersama Israel seperti Perancis, kemudian ada Inggris. Kepala negaranya mengatakan bahwa ini saatnya kita fokus kepada warga sipil di Gaza. Jangan lagi ada jatuh korban, bantuan kemanusiaan juga sudah masuk. Artinya negara-negara yang mendukung, bahkan Amerika Serikat pun melalui penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, ini Biden menyatakan bahwa menyerukan untuk sesaat harus bantuan kemanusiaan, harus masuk sampai ke Gaza. Nah, kenapa Israel sampai sekarang masih tetap gencar melakukan serangan dan bahkan Sandra pun menyatakan bahwa ada beberapa video yang beredar mereka sendiri merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Israel, warga Israelnya sendiri yang menjadi sandera itu. Iya, betul. Israel itu saya melihatnya begini, negara-negara barat itu sebenarnya berpikir ketika mereka mempersenjatai orang-orang Israel yang notabene itu awalnya hanya imigran datang ke Palestina, dipersenjatai, diberi dana, diberi rumah, diberi tempat tinggal, dan kemudian penghidupan. Tujuan awalnya itu sebenarnya untuk membuat satu front baru di Timur Tengah yang mewakili posisi Barat, sehingga tidak ada, waktu itu kan konteksnya masih Perang Dunia I, Perang Dunia II, sehingga melawan kekuatan Jerman waktu itu, dan ketika Perang Dingin, di situ juga dipakai untuk melawan kekuatan komunisme Rusia, Soviet Union waktu itu ya, Uni Soviet waktu itu. Jadi dengan mereka mempersenjatai orang-orang Israel ini, ternyata kebablasan. Ternyata pihak yang dipersenjatai ini bukannya berhutang budi dan merasa kemudian bisa diatur, ternyata melebar kemana-mana. Mereka ambisinya jauh dari yang dibayangkan oleh negara-negara barat ini. Jadi menurut saya ini momen untuk refleksi sebenarnya di negara-negara barat, walaupun buat saya tentu agak sulit mungkin ya buat mereka melakukan itu sekarang, tapi harus mereka sadari bahwa korbannya nanti dari perang proksi sebesar ini sebenarnya nanti di negara masing-masing, di Inggris, di Eropa, kita sudah lihat mereka mengalami beban perang yang sangat besar dan merusak perekonomian
perekonomian negaranya sendiri kan. Rusia bukannya semakin turun sejak mereka melakukan aneka sanksi terhadap Rusia, tapi semakin naik ekonominya. Dan kita dengar kemarin pimpinan Hamas juga malah datang ke Moskow, di sana bertemu bukan hanya dengan pimpinan dari Rusia tetapi juga pimpinan dari Iran. Dan secara ekonomi negara-negara yang selama ini selalu disingkirkan oleh Barat, diupayakan dikucilkan, ternyata sekarang berusaha untuk berkumpul bersama, melakukan tindakan-tindakan bukan hanya kerjasama ekonomi tapi juga militer untuk melawan. Jadi ini semakin buruk sebenarnya, menggunakan wilayah Timur Tengah sebagai front baru untuk perang proksi yang sangat besar. Menurut saya ini risikonya sangat besar karena di sana rata-rata daratan ya, sehingga mudah sekali melebar kemana-mana konfliknya. Jadi harusnya pihak Barat menyadari betul ya risikonya bukan hanya di sana, tetapi juga di dalam negeri negara masing-masing dan negara-negara lain yang tentunya secara ekonomi global akan terpengaruh. Ya, kalau begitu mungkin bisa ditekankan Mbak Dina, apa resiko yang terburuk misalnya jika ini tetap berlanjut ya? Karena kan kalau kita lihat begitu negara-negara Barat itu sebenarnya sudah mulai goyah, pemimpin-pemimpinnya itu sudah mulai ada mungkin ketakutan dan lain sebagainya. Kita lihat kemarin Perdana Menteri Perancis misalnya itu mengunjungi dan juga bertemu dengan Presiden Palestina begitu. Jadi sebenarnya mereka tuh juga menginginkan ada negosiasi. Tapi apa yang membuat ini masih alot begitu? Dan mengapa negara Barat ini seperti tidak punya kuasa untuk menyetop Israel? Menurut saya salah satu kuncinya sekarang di Amerika Serikat dan Inggris. Mereka yang punya tanggung jawab paling besar saat ini untuk membuat Benjamin Netanyahu mau tunduk dan mengatakan dan berubah pikiran ya, melihat konflik ini dari sisi yang berbeda. Mereka harus saling bicara secara serius soal dampaknya buat dalam negeri Amerika Serikat, untuk Inggris yang juga baru saja keluar dari Uni Eropa ya melalui Brexit, dan kondisi negara-negara lain yang di tingkat global itu sebenarnya sedang sangat tidak stabil ya, sangat miskin secara ekonomi. Kita sudah sangat buruk sejak pandemi dan belum bisa bangkit sepenuhnya sebenarnya dari pandemi. Kalau hal ini tidak dilakukan di dalam negeri negara-negara besar itu, bukan mustahil akan muncul keresahan ya dari masyarakat, uprising yang justru akan berdampak sangat tidak stabil buat negara besar. Yang paling kita khawatirkan adalah ketidakstabilan ini makin melebar di wilayah Timur Tengah, semakin tidak terkendali, dan determination of Israel ya, kemauan ketegasan Israel untuk terus menyerang ini akan membuat negara-negara seperti Saudi sudah mulai khawatir ya bahwa akan terjadi seperti perang tahun 67 dulu. Israel itu melebarkan invasinya ke negara-negara tetangga dan efeknya sudah kan Mbak, masyarakat sebenarnya sipil, sudah sempat ke Lebanon dan Suriah juga kan Mbak Dina? Betul. Tapi negara besar seperti Saudi ini kan juga ditunggu-tunggu ya. Bagaimana mereka kemudian bisa membujuk Amerika Serikat untuk menekan Israel lebih jauh lagi ya. Oke, baik. Bahkan yang terkini konflik di Lebanon menewaskan pegawai PBB dan juga beberapa jurnalis di sana. Artinya sudah membabi buta, sudah tidak ada lagi menargetkan Hamas, tapi ternyata targetnya berdasarkan informasi yang beredar, ternyata jurnalis termasuk menjadi yang ditargetkan karena supaya tidak bisa menyebarkan informasi kepada dunia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena gelombang unjuk rasa ini baru pertama kali terhadap Palestina ini sebesar ini di berbagai negara. Apakah itu bisa memperbaiki situasi dengan adanya dukungan masyarakat dari seluruh dunia? Kami akan kembali dengan Mbak Dina usai jeda. Tetaplah di Special Report Gaza kian membara. والله يا عم لو هيك شوي بالثوره شوي. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
Pemirsa, Indonesia mengutuk keras serangan militer Israel ke masyarakat sipil di Palestina jalur Gaza. Ya, Presiden Joko Widodo mengatakan kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus segera dilakukan, dan bantuan kemanusiaan harus dipercepat. Indonesia juga akan segera mengirimkan bantuan sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Ya, dan kita akan melanjutkan perbincangan kami dengan Mbak Dina. Mbak Dina, kalau kita melihat ini berbagai upaya sudah dilakukan PBB. Nah, kemarin kalau ada resolusi ya Maria, ini terkait dengan harus ada gencatan senjata dan memasukkan lagi, dibuka lagi jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah, yang terbaru Uni Emirat Arab mengusulkan agar diadakan sidang darurat PBB di Dewan Keamanan supaya bisa mengikat secara hukum. Nah, apakah nanti hasil resolusi yang didapatkan dari Dewan Keamanan PBB ini akhirnya bisa mengikat Israel untuk akhirnya menghentikan serangannya? Menurut saya dua hal yang bisa mengikat Israel sekarang, memaksa Israel untuk berubah haluan. Yang pertama adalah panggilan seluruh dunia, tuntutan dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Harapan saya berani mengatakan Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu-sekutunya harap menyetop pemberian senjata kepada Israel. Yang kedua, pihak Amerika dan sekutunya juga harus berani untuk menaruh dulu masalah geopolitiknya berhadapan dengan Rusia dan China, agar masalah kemanusiaan yang berkepanjangan ini tidak semakin memburuk. Perang geopolitik antara Amerika Serikat dengan China dan Rusia berujung sangat-sangat mematikan, dan ini bukan mustahil bisa berkembang menjadi perang dunia ketiga ya. Kalau terus-menerus masalah senjata, masalah menang kalah itu menjadi prioritas dari negara-negara besar, akan makin banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Jadi bukan sekedar resolusi menurut saya, yang paling real ya dalam situasi seperti ini adalah senjata harus di stop. Masalah geopolitik negara besar ini harus dihentikan supaya negara-negara proksi ini tidak menjadi medan peperangan di mana masyarakat sipil menjadi korban. Baik, kalau begitu mungkin Mbak Dina, di sini peran Indonesia itu bisa sejauh apa? Karena kan Indonesia ini tidak memiliki hak veto begitu. Tidak ada juga suara-suara dari pemimpin-pemimpin yang misalnya tegas begitu ya, yang memiliki hak veto seperti China, Rusia, dan lain sebagainya yang benar-benar menyatakan misalnya boikot atau apapun itu. Jadi misalnya peran Indonesia bisa sejauh apa untuk segera menghentikan kebrutalan Israel ini, Mbak? Menurut saya pertama tadi, Amerika dan Indonesia ini kan punya hubungan komprehensif, strategik yang sudah cukup lama. Mengapa tidak dibicarakan pertama-tama secara ruang tertutup mungkin ya, secara intensif betul dibicarakanlah dari hati ke hati antar kepala negara. Sebenarnya mengapa sih nggak bisa di stop ini pemberian senjata? Kita sudah makin prihatin ya. Satu masalah Ukraina dengan Rusia, sekarang masalah ini gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ada berbagai macam cara diplomasi yang bisa dilakukan di luar dari mekanisme PBB. Itu yang selama ini Indonesia belum cukup intensifkan. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari posisi resolusi kemarin soal
membuat lebih tertib perlindungan buat masyarakat sipil dan menjunjung tinggi kewajiban hukum dan kemanusiaan. Sebenarnya di situ kelihatan Inggris itu posisi sekarang abstain. Australia yang juga sekutunya Amerika Serikat juga abstain. Jepang juga abstain. India yang digadang-gadang sebagai sekutunya Amerika Serikat di Indo-Pasifik juga sudah abstain. Artinya apa? Mereka sebenarnya melunak. Dan kita udah dengar suaranya, Cina itu berusaha untuk menjadi mediator dalam isu ini. Jadi sebenarnya kenapa nggak kita yang dorong lagi lebih lanjut? Jadi bukan menengok ke negara Arab saja, kita nggak bertemu hanya dengan teman-teman tradisional yang ada di Liga Arab ya. Kita udah datang ke sana. Kenyataannya mereka tidak seberani itu karena mereka masalahnya wilayah negaranya itu benar-benar bertetangga langsung. Nah, negara-negara yang lain ini yang punya akses langsung ke senjata dan punya akses langsung sebagai penguat dari perang geopolitik tadi. Yang kalau nggak kita ikut ajak ngobrol, maka ujung-ujungnya mereka tetap galau ya. Amerika Serikat merasa dipikirnya Inggris, Australia, Jepang, Italia, India itu masih di belakang dia, padahal udah enggak gitu. Jadi harus dibangunkan lah ya Amerika Serikat. Juga kita ajak bicara Cina, kita ajak bicara Rusia. Come on, do something about this karena mereka punya kekuatan lebih dibandingkan negara-negara lain untuk menyetop kekerasan terhadap sipil ini. Jadi diplomasi di luar ruangan ya dibutuhkan ya. Bisa ternyata masih bisa dilakukan oleh Indonesia. Baik, terima Mbak kasih. Dina, Bisa terima di luar kasih mekanisme Mbak Dina. PBB. Ya, terima kasih Mbak Dina Prapto sudah bergabung dengan Special Report. Nanti kami akan kembali, sebenarnya kita akan flashback dan sejauh apa upaya untuk membendung tadi kalau Maria bilang kebrutalan Israel karena korban jiwa terus berjatuhan. Kami akan kembali dengan pemaparannya sesaat lagi. Tetaplah di Special Report, Gaza kian membara. Kembali bersama kami Special Report Gaza kian membara. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Israel dan Palestina, masih banyak yang belum tahu ternyata bahwa masalah ini dipicu oleh kolonialisme atau kependudukan Israel yang sudah berlangsung selama 75 tahun. Bayangkan, dijajah selama itu pastinya ada pemberontakan kan? Dan kalau melihat perbandingannya ya Maria, tanah Palestina sebelum dijajah, sebelum diduduki oleh Palestina tuh jauh sekali perbedaannya. 75 tahun dengan sekarang, hanya tinggal titik-titik kecil yang masih menjadi wilayah Palestina. Namun resistensi ini juga ditunjukkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Banyak yang menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina. Masalahnya ini kemarin dipicu dengan ada serangan Hamas yang sebetulnya itu juga berakar dari kolonialisme itu kolonialisme. Akar permasalahannya di situ bahkan disebut bahwa Gaza dan Palestina itu adalah merupakan penjara terbuka terbesar di dunia. Kita akan berikan gambaran sedikit kepada pemirsa ya Maria. Ini bagaimana awal mula konflik. Kalau tadi diawali akar permasalahannya 75 tahun pendudukan Israel di tanah Palestina. Nah, pada tanggal 7 Oktober pemirsa kami akan hadirkan kepada Anda. Ini adalah rangkaian pertempuran Israel-Hamas. Ini akan kami gambarkan. Yang pertama pada tanggal 7 Oktober ya. Ini pada saat itu Hamas menyerang Israel di perbatasan selatan. Nah, ini informasi yang beredar ini cukup banyak ya di media sosial. Masalahnya Israel dengan propagandanya ini sehingga masyarakat mungkin sulit untuk membedakan mana yang benar-benar dan mana yang propaganda. Karena masalah soal yang ada bayi yang dipenggal pun itu sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat, yang legit, tidak ada videonya, tapi selalu dihembuskan oleh propaganda Israel. Kemudian yang kedua, ini kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023, saat itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkunjung ke Israel dan menguatkan dukungannya untuk Israel. Jadi jelas pada saat itu posisinya Amerika Serikat berada bersama Israel. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023, bantuan kemanusiaan ke Gaza, karena pada saat itu korban warga sipil yang katanya Israel menargetkan Hamas, tapi ternyata warga sipil yang menjadi korban. Ini kemudian bantuan kemanusiaan yang akan masuk ternyata diblokade oleh Israel sehingga tidak dapat masuk ke Gaza dan warga pun semakin hidup dalam kesengsaraan di tengah hujan bom, rudal, bom fosfor itu mereka kekurangan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian timeline selanjutnya ini Gaza pada saat itu mengalami block-out. Kalau mungkin pada saat itu kita pernah mengalami kesulitan untuk menghubungi rekan-rekan baik itu jurnalis maupun relawan di Gaza karena saat itu terjadi blackout disebabkan karena Israel mengebom tower telekomunikasi dan juga sambungan internet
diputus sama sekali. Dan Israel tetap melancarkan serangannya pada saat Gaza dalam keadaan gelap gulita pada saat itu. Dan kemudian yang terakhir pada tanggal 28 Oktober, kalau kita berbicara tentang apa upaya PBB, Badan Dunia yang diharapkan ini bisa mengeluarkan resolusi konkret ya untuk bisa paling tidak menyetop kebrutalan Israel karena korban dari warga sipil terus berjatuhan. Ini akhirnya mengadopsi resolusi perlindungan warga sipil dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, ini ternyata resolusi ini seperti diabaikan oleh Israel. Makanya Uni Emirat Arab kemarin mengusulkan agar diadakan sidang darurat bersama Dewan Keamanan PBB untuk bisa mengeluarkan resolusi yang bisa mengikat secara hukum untuk jeda kemanusiaan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana reaksi para pemimpin negara. Yang pertama Joe Biden. Nah, pada awal tadi memang jelas posisi Amerika Serikat berada bersama Israel dan menyatakan bahwa Israel berhak untuk membela diri. Namun dari eskalasi yang muncul dan dukungan masyarakat dunia terhadap Palestina, ternyata diketahui bahwa collateral damage itu sebutannya, warga sipil ini bahkan mencapai ribuan. Gejolak ini muncul dari dalam negeri sendiri Amerika Serikat hingga akhirnya ada perubahan ya. Ini kami dapatkan dari penasihat keamanan nasional Gedung Putih yang menyatakan bahwa ternyata Biden pun menginginkan agar bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Gaza dan untuk sementara harus mengutamakan warga sipil yang berada di dalam Gaza. Kemudian selanjutnya para pemimpin negara, reaksi dari Turki ya, Recep Tayyip Erdogan yang cukup keras bahwa menyatakan akan mendeklarasikan Israel sebagai penjahat perang dan menyebut Israel telah memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian yang terjadi di Gaza. Reaksi cukup keras dari Erdogan. Pemimpin negara selanjutnya yang juga mengeluarkan reaksi adalah Rishi Sunak. Ini juga sedikit ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Inggris. Pada saat awal dia menyatakan berdiri sepenuhnya bersama Israel, Israel berhak membela diri, tapi kemudian menyatakan bahwa sangat penting melindungi dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, namun tetap mendukung upaya Israel untuk membela diri. Artinya ya masih dua kaki begitu meskipun korban terus berjatuhan. Kemudian reaksi pemimpin dunia selanjutnya ini adalah Queen Rania yang merupakan Ratu Yordania. Queen Rania mengecam standar ganda negara barat, menilai para pemimpinnya bersikap diam terhadap pembunuhan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan juga menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern ada penderitaan manusia dan dunia, tapi bahkan mereka tidak menyerukan gencatan senjata. Itu yang menjadi concern utama dari Queen Rania. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan berapa jumlah korban dari antara perang Israel dan Hamas yang masih berlangsung sampai sekarang. Ini perbandingannya pemirsa, jadi cukup drastis. Kalau korban tewas dari pihak Palestina ini 8.100 orang ya, sementara dari Israel ini 1.402 orang. Nah, korban luka ini mencapai dari pihak Palestina 21.400 orang dan dari pihak Israel 5.445 orang. Itu hanya yang berhasil dihimpun, yang berhasil dihitung oleh Badan Kemanusiaan PBB. Namun yang tidak terhitung karena berada di bawah reruntuhan dan tidak dapat dievakuasi atau anggota tubuhnya tercerai-berai itu tidak masuk dalam hitungan tersebut, artinya lebih banyak korban lagi. Nah, selanjutnya ini sejauh mana upaya PBB untuk menghentikan serangan Israel. Yang pertama, kita berbicara 27 Oktober. Ini resolusi Majelis Umum menyatakan bahwa harus diadakan gencatan senjata dan disetujui oleh mayoritas negara anggota PBB. Tapi saat itu ternyata resolusi ini seperti diabaikan saja, hanya merupakan pernyataan sikap dari negara-negara yang mengecam Israel, that's it. Tapi Israel tidak mendengarkan dan terus melaksanakan serangannya ke Palestina. Nah, sejak saat itu Uni Emirat Arab kemudian meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Kenapa Dewan Keamanan? Karena melalui Dewan Keamanan inilah akhirnya resolusi itu bisa mengikat secara hukum Israel. Namun masih ada hak veto di situ. Kita tidak akan tahu apa nanti resolusi yang akan dikeluarkan. Apakah ada negara yang lagi-lagi memveto meskipun setiap hari korban sipil terus berjatuhan di Gaza. Nah, lalu kita akan memaparkan kepada ini adalah negara yang mengakui Palestina. Mungkin beberapa di antaranya Anda sudah familiar ya, 139 negara anggota PBB, diantaranya tentu saja Indonesia yang selalu berdiri bersama Palestina. Kemudian ada China, Turki, Mesir yang berbatasan langsung, kemudian ada Iran, dan kemudian Irlandia yang memiliki sejarah kolonialisme yang sama. Jadi sangat mengerti begitu penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina saat ini. Nah, bagaimana negara yang tidak mengakui Palestina? Kita akan hadirkan kepada Anda. Mungkin ada beberapa yang Anda tidak menyangka. Dari 54 negara diantaranya ada Amerika Serikat, kemudian ada Inggris, ini yang sudah pasti standpoint-nya, kemudian ada Singapura, Korea Selatan, dan juga Jepang.
itu yang tidak mengakui Palestina secara legal sejauh ini pada saat ada forum-forum atau sidang yang dilaksanakan oleh PBB. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang perbandingan militer Israel dan Hamas. Kok bisa Israel terus-menerus membombardir Gaza, sementara perbandingannya dengan Hamas? Kita akan, meskipun tidak bisa dibilang apple to apple, kita bandingkan saja ya. Di Israel ini ada 173.000 tentara aktif. Cadangannya sendiri ada 465.000 orang dan pasukan paramiliternya ada 8.000. Bagaimana dengan Hamas? Hamas ini hanya memiliki 10-20.000 pejuang aktif dan 40-50.000 yang bisa turun pada saat dalam keadaan perang. Jadi kalau kita melihat perbandingan jumlahnya saja, sudah jauh perbandingan militer antara Israel dengan Hamas. Selanjutnya kekuatan dari, kalau tadi personil, kita akan ke persenjataan, pemirsa. Nah, ini perbandingan militer antara Israel dan Hamas. Israel memiliki salah satu negara dengan kekuatan militer tercanggih di dunia. Memiliki rudal balistik dengan seri Jericho, target presisi, bisa bermanuver. Bisa Anda bayangkan kenapa gedung-gedung apartemen, perkantoran di Gaza bisa rata dengan tanah. Kemudian mereka juga punya sistem Iron Dome super canggih yang bisa menghalau roket Hamas. Dan tank Merkava ini setara dengan tank Leopard 2 pabrikan Jerman yang disebut salah satu yang tercanggih saat ini. Kemudian Hamas, mereka memiliki 6.000 roket dan rudal buatan sendiri yang disebut Qassam. Dan Iran atau buatan Iran yang merupakan Fajr 5, namanya itu ya disebut ya. Mereka tidak punya sistem penghalau roket dan mereka hanya mengandalkan SUV. Ini mobil yang dimodifikasi, belakangnya ada seperti bak terbuka begitu dengan persenjataan berat kaliber 30 dan senapan angin. Jadi dari sini saja sudah kelihatan perbandingan persenjataannya ya. Kemudian bagaimana dengan melalui yang jalur air dan udara, perbandingan militer mereka. Nah, Israel ada 50 lebih kapal perang, peluncur rudal dan juga kapal patroli. Selain itu, melalui udara ada 680 jet tempur dengan 340.000 personel aktif. Itu dari Israel. Bagaimana dengan Hamas? Punya beberapa bot, tapi tidak punya kapal perang sama sekali. Kemudian mereka juga tidak punya kekuatan pasukan udara. Jadi bisa diambil kesimpulan dari persenjataan saja sudah tidak imbang begitu. Itulah yang menjelaskan mengapa hingga saat ini Israel sangat powerful hingga bisa terkesan seperti diabaikan atau tenang-tenang saja begitu pada saat mereka melakukan carpet bombing, kemudian diduga menggunakan bom fosfor yang semuanya melanggar hukum internasional. Itu sekilas bagi pemirsa supaya mendapatkan gambaran kenapa Israel begitu powerful, begitu seperti dibiarkan saja begitu. Betul. Untuk sampai saat ini meskipun korban sipil terus berjatuhan, Maria. Dan tidak masuk akal ya komparasinya dan apalagi narasi-narasi yang kalau misalnya orang tidak tahu mengenai hal ini dibangun untuk mendukung Israel, komparasinya untuk memberantas teroris itu sangat jauh. Ini sebenarnya belum lagi propaganda. Apa yang bisa kita lakukan, Maria? Kita bisa melakukan keep sharing, posting dan tetaplah bersuara ya pemirsa, dan juga berdonasi misalnya melalui lembaga-lembaga yang kredibel seperti Mercy yang kita tahu akan donasi itu akan segera dibawa sebentar lagi ke Gaza untuk disalurkan. Jadi jangan pernah merasa putus asa dan tidak bisa melakukan apa-apa karena sebenarnya kita bisa. Dari suara individu akan berkembang menjadi suara kelompok dan akhirnya organisasi yang didengarkan oleh pemimpin dunia. Kontribusi terkecil yang bisa kita lakukan. Dan itulah pemirsa akhir dari Special Report Gaza kian membara. Semoga keadaan bisa bertambah baik. Mewakili seluruh pekerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan. Dan saya Maria Lizia Hasni. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan. Dan sesaat lagi akan hadir Newsline Trending Topic. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.